أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak henti-hentinya kita ucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, karena dengan rahmatnya, dengan inayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan kerja, kesempatan beraktivitas, dan lain sebagainya. Tidak pula lupa kita ucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku penghulu kita, selaku guru kita, selaku panutan kita. Dan tidak lupa juga kita sampaikan kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kali ini, izinkanlah saya menyampaikan yaitu tentang hati. Karena hati ini adalah tempat persinggahan hati inilah yang mengajak kita yang berbuat baik maupun yang berbuat tidak baik. Karena hati ini adalah segumpal daging, di mana hati inilah yang bisa mengajak kita ke jalan yang sesat atau ke jalan yang benar. Jadi hati ini sebagai mutiara di dalam komponen diri manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum kita beranjak ke soal hati, tapi pertama-tama dulu kita harus mengetahui kunci daripada hakikatnya alam semesta beserta isinya. Dalam arti pengenalan terhadap diri. Hendaknya kita tahu bahwa alam semesta beserta isinya ini termasuk diri kita, termasuk hati kita. Tidak ada lain selain dari Nur Muhammad itu sendiri. Jadi carilah Allah di dalam diri kita dan di alam semesta. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati inilah yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita sehari-hari.
Karena hati ini sangat dekat dengan perbuatan, sangat dekat dengan rencana, sangat dekat dengan pemikiran. Karena semuanya bersumber dari hati. Tapi bila kita sudah mengerti tentang hati, bahwa hati itu adalah komponennya, tidak ada lain, adalah Nur Muhammad itu sendiri. Karena hati kita ini ada satu makhluk yang sering menggodanya, yaitu bernama hasad. Hasad inilah yang selalu berkeinginan ingin memiliki harta, berkeinginan ingin memiliki barang. Hasad ini juga yang mengajak kita ke jalan-jalan yang sesat, sehingga hati ini menjadi sakit. Di dalam hati ini juga bersarang, yaitu namanya iri, namanya dengki. Tapi di dalam hati ini juga tersimpan keikhlasan, kelapangan hati, kelapangan dada. Namun semuanya itu tergantung daripada iman. Iman artinya percaya. Nah, siapa yang beriman kepada Nur Muhammad, maka dia akan lapang hatinya. Salah satu contoh misalnya, untuk menghilangkan iri dan dengki itu, bila kita melihat atau tetangga kita atau sahabat kerabat kita mendapat rezeki, berupa barang, mempunyai mobil misalnya. Nah, terkadang selaku manusiawi, hati ini lalu ingin, hasrat, sehingga hasad ini kadang-kadang bisa dengki, bisa iri. Tapi bila kita duduk di marifat, duduk di Nur Muhammad, bahwa barang yang dia miliki itu adalah Nur Muhammad, mobil itu ya Nur Muhammad, yang melihat mobil itu pun adalah Nur Muhammad. Jadi sehingga hati kita menjadi tersenyum, ikhlas. Apapun yang kita terima itu semuanya kehendak dari Nur Zat Allah, kehendak dari Allah itu sendiri melalui Nur Muhammad tadi. Karena Nur Muhammad tadi adalah alam semesta beserta isinya satu kesatuan, termasuk diri kita. Artinya baik benda apapun bentuknya, baik benda apapun modelnya, semuanya Nur Muhammad. Sehingga hati kita jadi lapang, tidak ada iri. Apa yang kita irikan? Seseorang mempunyai rumah mewah, istana mewah, ya itu rumah itu Nur Muhammad. Sedangkan diri kita ini Nur Muhammad juga. Sehingga kita menjadi santai, enjoy. Jadi kita tidak ada sifat yang iri, dengki dan sebagainya. Itulah gunanya ilmu makrifat, ilmu mengenal diri. Bila kita kenal diri, maka kita kenal akan alam semesta. Sekecil apapun benda itu, semuanya kita kenal, semuanya kita ketahui, terangkum dalam satu pandangan, yaitu Nur Muhammad. Sehingga hati kita menjadi bening, bersih, tidak ada kekotoran. Karena kita tahu rahasia tadi. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, hati ini adalah komponen tubuh kita. Hati ini yang sering menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang sifatnya rakus, hal-hal yang sifatnya
angkuh. Jadi semuanya terbawa ke dalam hati. Maka sucikanlah hati kita dengan Nur Muhammad. Nur Muhammadlah satu-satunya jalan untuk mensucikan hati. Muslimin muslimat, para pencipta ilmu ma'rifat, orang yang sudah beriman kepada Nur Muhammad, bila beriman kepada Nur Muhammad, secara otomatis dia beriman kepada Allah. Karena Allah itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nur Muhammad itu tadi. Dimanapun Nur Muhammad berada, maka disitulah Allah berada. Jadi ini yang perlu diketahui rahasianya. Itulah hebatnya ilmu mengenal diri itu. Sesuai juga Nabi kita mengajak agar kita mengenal diri. Beliau bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Intinya mengenal diri ini tadi. Bila kita sudah mengenal diri, maka kita akan mengenal esensi dari alam semesta beserta isinya. Esensi dari kehidupan ini. Ternyata semuanya hanya permainan belaka. Permainan dalam arti hanya satu, yaitu hanya mengingat Allah semata. Itu esensinya. Karena Allah dengan Nur Muhammad itu tidak pernah terpisah, maka nyatalah bahwa makhluk ini diciptakan hanya untuk berbakti dan menyembah kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain daripada menyembah kepadaku. Artinya Allah itu jelas mencipta jin dan manusia itu tidak ada lain tujuannya, hanya berbakti dan menyembah kepada beliau. Karena kita sudah tahu rahasianya, memang benar bahwa apalagi yang kita pikirkan, apalagi yang kita kagum, apalagi yang kita elok-elokan selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini juga yang bisa membuat kita jadi penyakit, yaitu namanya penyakit hati. Bila menumpuk bermacam-macam harta kita tumpuk di hati, kekuasaan kita tumpuk di hati. Jadi semuanya menumpuk ke hati, sehingga hati ini menjadi gundah, terlalu banyak penuh isinya, muatannya barang-barang yang ternyata hanya bayang-bayang semata, tidak akan kekal, semuanya akan punah, hilang. Hanya iman yang tersisa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hati ini tersimpan yaitu namanya kalbu mukmin baitullah. Artinya baitullah itu ada di dalam diri kita. Jadi jangan jauh-jauh mencari baitullah. Baitullah itu ada di dalam diri kita. Di mana tempatnya? Di kalbu mukmin baitullah. Sumbernya, jalannya melalui hati dulu. Setelah kita sudah menguasai hati, maka baru kita menemui yang namanya kalbu mukmin baitullah. Di kalbu mukmin baitullah inilah
rumahnya Allah, tempat kita merasakan kehadiran Allah. Itulah namanya Baitullah, tidak ada lain selain dari di dalam diri. Jadi Baitullah yang ada di tanah Arab sana, di Mekah, itu adalah satu contoh yang dibikin oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Beliau menempatkan Ka'bah di dalam Mekah. Jadi Ka'bah ini adalah kiblat umat muslim untuk pergi berhaji. Namun kiblat kita yang sebenar-benarnya kiblat itu di dalam Baitullah, yaitu di dalam kalbu mumin Baitullah, di dalam hati. Jadi tempat kiblat itu hati. Hati ini yang selalu menyembah Allah. Hati ini yang selalu mengingat Allah. Itu sejatinya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Karena tubuh kita ini sebenarnya cerminan dunia. Dunia kecil yaitu tubuh kita ini lengkap. Baik pun tiang aras. Tiang aras ada di dalam diri kita. Mana yang namanya tiang aras? Tiang aras itu ya kerongkongan kita ini. Nah, dari sini menjurus itu namanya tiang aras. Di tiang aras inilah tersiratnya, tersuratnya Al-Quran. Di tiang aras inilah tersurat dan tersiratnya Al-Quran. Mana mungkin orang bisa membaca Al-Quran bila tidak ada tiang arasnya. Tiang aras inilah dikelilingi oleh Al-Quran 30 juz itu. Jadi dalam tiang aras ini. Terus daun kehidupan, ya telinga kita ini. Di dalam telinga kita ini, itu namanya daun kehidupan. Bila daun telinga ini layu, maka orang itu tidak lama akan pulang ke rahmatullah. Terus hidung kita ini yang bernamanya Gunung Jabal Qaf. Jadi lengkap tubuh kita ini. Ada tanah, ada air, ada angin, ada api. Jadi komponen tubuh kita ini adalah dunia kecil, lengkap. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Terus begitu juga kalau kita bicara tentang napas. Napas ini apabila dia berada di dalam mulut, itu namanya napas. Bila dia berada di dalam hidung, itu namanya nupus. Bila dia berada di dalam telinga, itu namanya tanapus. Bila dia berada di dalam mata, itu namanya anpas. Bila dia berada di dalam ubun-ubun, itu namanya mi'rad. Makanya orang yang sudah tahu tentang napas, jadi napas inilah sumber daripada kehidupan. Karena napas inilah yang menjelajahi, angin yang bernama napas inilah yang menjelajahi batang tubuh kita. Maka di sana dia membawa oksigen ke paru-paru dan sebagainya. Itulah yang namanya napas. Jadi napas ini diterima sampai ke paru-paru kita. Apabila napas ini sudah keluar, tidak lagi melalui mulut, tidak lagi melalui hidung,
itu manusia sudah sekarat, maka terakhir yang keluar yaitu dari ubun-ubun, yaitu namanya mi'raj. Artinya mi'raj itu naik, artinya orang itu meninggal, maka roh itu keluarnya dari ubun-ubun. Itulah perjalanan daripada napas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali lagi ke hati tadi, karena di dalam hati ini adalah sumber daripada mesin kehidupan kita. Jadi hati ini, rawatlah hati kita ini sebagai alat untuk mengingat Allah. Karena di dalam hati ini terlingkar yang namanya kalbu mukmin, baitullah. Jadi baitullah kita ini terlingkar di dalam hati itu sendiri. Artinya baitullah itu berada di dalam cerminan hati kita sendiri, sehingga kita menjadi ikhlas, supaya tidak jadi penyakit hati. Jadi apapun yang kita lihat berupa hal-hal yang menyenangkan hati, kembalikan semua bahwa itu adalah hanya sebuah Nur Muhammad, hanyalah sebuah benda yang bernama Nur Muhammad. Termasuk diri kita ini Nur Muhammad juga, termasuk hati kita ini ya Nur Muhammad juga. Jadi apalagi yang kita bangga-banggakan, apalagi yang kita sakit-sakitkan hati, karena semuanya Nur Muhammad. Bila kita sudah tahu rahasianya, ibarat kata-kata orang sekarang, jeruk makan jeruk. Jadi kalau jeruk makan jeruk itu, jadi tidak ada yang abadi, tidak ada yang hebat, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aneh. Sehingga hati kita menjadi damai, tenang, tentram. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada dan sebagainya. Hanya satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai pemikiran kita. Sehingga enak bila kita sudah mengetahui bahwa Nur Muhammad ini adalah tempat Allah bertajalli, sehingga enak setiap gerakan kita selalu Allah, ingat kepada Allah. Setiap gerak langkah kita Allah. Baik kita turun Allah, baik kita naik Allah, baik kita dalam keadaan apapun hanya Allah beserta Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak, hati kita menjadi lapang, hati kita menjadi tentram. Jadi intinya berpeganglah kepada Nur Muhammad, karena Nur Muhammad inilah diri kita yang sebenar-benarnya diri. Nur Muhammad inilah sejatinya alam semesta beserta isinya. Apapun benda, apapun kenikmatan dan sebagainya, tidak ada lain selain dari Nur Muhammad. Jadi janganlah kita sakit hati, janganlah kita iri dengki dan sebagainya, supaya kita bebas, lepas dari penyakit hati. Karena Nur Muhammad itulah mutiara hati, Nur Muhammad itulah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada lain apapun yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita nikmati, semuanya tidak ada lain selain dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammadlah sejatinya alam semesta ini. Maka lapangkanlah hatimu, lapangkanlah dadamu, lapangkanlah pikiranmu, lepaskanlah semuanya. Hanya satu, yaitu Nur Muhammadlah inti dari segala sesuatu ini. Jadi Nur Muhammad dengan Allah adalah zat yang tidak bisa terpisahkan, zat yang menyatu, tidak cerai-berai, tidak bercerai-berai, tidak terpisah. Hanya satu, yaitu Nur Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berpeganglah kita kepada Nur Muhammad,
Perbanyaklah sholawat, karena sholawat inilah sumber dari segala ilmu, sumber dari segala ketenangan, baik ketenangan zahir maupun ketenangan batin. Saya rasa hanya sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat, paling tidak untuk menenangkan kolbu, menenangkan hati. Jadi tidak ada yang istimewa dalam semesta ini. Bila kita sudah duduk di Nur Marifat, yang istimewa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita dengar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.